Hari sudah hampir gelap. Kenapa kamu baru datang untuk mengambil alih? Cuyan, Satpam Dijian Corporation. Aku baru saja kembali dari rumah sakit. Saya tidak mau mendengar alasanmu. Kalau tidak bisa, jangan lakukan. Tuan Guru Ilahi. Jiang Yihan, Ketua Jian Corporation. Kau ahli bersembunyi. Guru Ilahi. Mohon Tuan Guru Ilahi, nikahi ketua kami. Jenderal Jian, bukankah ini terlalu mendadak? Beri aku waktu. Aku akan memikirkannya. Panggil aku Yihan. Halo, apa? Ibuku di rumah sakit. Maafkan aku ada urusan mendesak. Aku pergi dulu. Dokter, bagaimana keadaan ibuku? Kita sudah melakukan semua yang kita bisa. Bisa jadi tak akan sadar lagi. Ibu. Karena dia toh tidak bisa bangun. Kurasa perawatan ini tidak perlu. Lin Qingsui, pacar Cuya. Mengapa tidak cabut saja oksigennya? Lin Qingsui, apa maksudmu? Sui saya. Zhao Shun, tuan muda keluarga Xiao. Ini mantan pacarmu yang tidak berguna itu. Ada apa di sini? Apakah ada yang sekarat di keluarga ini? Perlu sekalian kukirimi bunga. Aku akan melawanmu. Sialan kau, pergi ke neraka. Lindungi Guru Ilahi. Su Lingon, pengawal pribadi Guru Ilahi. Salam Guru Ilahi. Dia adalah Guru Ilahi. Guru Ilahi yang mana? Dia hanya pecundang. Kau tak hormat pada Guru Ilahi. Bunuh. Ayo The pergi. film was translated and narrated by M Media. Kau dikirim oleh Jiang Yihankat. Kembali dan katakan padanya. Sheng Hong, asisten Leng Long. Aku tak mau main sama dia. Dia bukan Guru Ilahi, tapi dia terlihat persis seperti Guru Ilahi. Guru Ilahi menguasai keterampilan 9 naga. Dari awal, auranya naga. Lihat auranya yang lemah. Aku bahkan tidak bisa berjalan. Tapi sudah ada kekacauan di dalam istana dewa. Jika mereka tahu bahwa kita tidak menemukan Guru Ilahi, aku takut. Kau beritahu mereka, Guru Ilahi sekarang berada di wilayah utara. Dia akan tiba di kota Hai dalam 3 hari. Perjamuan Raja Dewa tetap digelar 3 hari lagi. Apa kau ingin menyelamatkan ibumu? Kau bisa menyelamatkannya. Tapi kau harus berjanji satu syarat padaku. Aku bisa memberikan ibumu pengaturan rumah sakit terbaik, menyewa dokter terbaik. Aku tidak bisa menjamin dia akan bangun. Tapi itu pasti tidak akan seperti terbaring di sini menunggu ajal. Aku berjanji padamu. Pura-puralah jati Guru Ilahi. Guru Ilahi adalah makhluk agung dari langit. Jika dia benar-benar Guru Ilahi, kita tamat. Tidak perlu khawatir. Aku punya kerabat jauh yang bekerja di istana dewa. Baiklah. Guru Ilahi ada di wilayah utara. Dia sama sekali tidak ada di kota Hai. Jiti itu artinya, mereka semua pembohong. Benar. Pasti Cuyang. Orang tidak berguna itu mencari beberapa figuran. Kerja bagus Cuyang. Tuan Zhao, saatnya kita kembali dan buka kedoknya. Tidak perlu terburu-buru. Guru Ilahi akan tiba di kota Hai dalam 3 hari. Saat itu para selebriti dari semua kalangan di kota Hai akan datang. Ini adalah salah satu kediaman terpencil Guru Ilahi. Kau harus di sini. Memahami segalanya soal Guru Ilahi. Berlatih kungfu. Aku tidak sanggup lagi. Aku tidak bisa bertahan lagi. Aku benar-benar tidak sanggup lagi. Lagi, perjamuan Raja Dewa dalam 3 hari. Selebriti dari semua lapisan masyarakat dan petinggi istana dewa akan datang. Bahkan menyamar pun kau tak pantas. Aku tidak sanggup lagi. Aku benar-benar tidak sanggup lagi. Ini adalah catatan hidup Guru Ilahi. Hafalkan semuanya. Aku sudah menghafalnya. Bagaimana itu mungkin? Ini baru setengah hari. Aku punya ingatan luar biasa sejak kecil. Aku punya ingatan fotografis.
Lihatlah dewa ini. Translated Bagaimana and penampilanku? narrated by Sangat mirip. Dia memang punya bakat luar biasa. Meskipun dia telah menghafal kisah hidup guru ilahi. Dan sikapnya cukup mirip. Tapi hanya dengan ini. Ingin menipu rubah-rubah tua di istana dewa itu dan lulus ujian. Jauh dari cukup. Apa maksud Anda, Tuan? Itu sudah cukup bagimu. Fisikmu terlalu lemah, dan kau sama sekali tidak punya metode. Dalam 3 hari, kau harus kuajari ilmu dewa itu. 3 hari kemudian. Langkah naga dan tangan kekosongan. Ilmu puncak guru ilahi. Ilmu rahasia guru ilahi. Bagaimana orang biasa bisa mempelajarinya? Aku sepertinya melihat bayangan guru ilahi dalam dirinya. Kelat, pedamu takkan menyentuhku. Walau belum belajar keterampilan 9 naga, tapi mengandalkan langkah naga dan tangan kekosongan, sudah layak meniru yang asli. Tunggu perjamuan Raja Dewa. Aku akan membantumu melewatinya. Kau harus menjanjikanku satu hal. Ada apa? Saat ibuku bangun, berpura-puralah menjadi pacarku. Zhang Hong akan menemanimu. Tidak mungkin, Kenapa? karena pantatmu besar. Kau bisa punya anak laki-laki. Kenapa aku tidak melihat Su Linglong? Apakah aku terlalu pagi? Chuyang. Kenapa dia ada di sini? Ciuyang, kau berani datang ke perjamuan Raja Dewa. Apa aku memanggilmu bodoh? Atau tidak tahu apa-apa? Apa? Apakah pelajaran terakhir belum cukup? Kau masih keras kepala. Atas nama Istana Dewa, aku akan disiplinkan ME. Siapa yang berani menyentuh? Orangnya Jiang Yihan. Aku tahu Anda adalah guru ilahi. Tapi identitasmu palsu saat kerja di tempatku. Pasti ada alasan tersembunyi. Ratu Komersial Kota Hai. Ketua Jiang Yihan dari grup Jiang. Berani melindungi orang tidak berguna. Perjamuan Raja Dewa akan segera dimulai. Mari masuk. Baiklah, Ketua Jiang, lama tidak bertemu. Keanggunan Anda masih sama. Ketua Jiang. Ini bisa menemani Ketua Jiang. Pasti punya hubungan yang cukup dekat. Saya Shou Qinian dari keluarga Shou. Karena Anda bisa datang bersama Ketua Jiang, Anda pasti berasal dari keluarga terpandang. Saya ingin tahu, apakah kita bisa berkenalan? penguasa Istana Dewa. Yang Mulia Ling Tian. Guru Ilahi. Guru Ilahi sudah tiba lebih dulu. Jika ada rasa tidak hormat, semoga Guru Ilahi memaafkan kamu. Kepala keluarga Wu, kepala keluarga Shou. Jangan tertipu olehnya paman-paman. Dia sama sekali bukan Guru Ilahi. Jadi, ini Tuan Muda Shou? Kamu bilang dia bukan Guru Ilahi. Benar sekali. Ini adik muda ini. Sekalipun kau teman Ketua Jian, jangan seenaknya bercanda begitu. Tepat sekali. Kami datang untuk menghadiri perjamuan. Semua untuk mengagumi kehadiran Guru Ilahi. Adik muda, kamu tidak boleh membuat lelucon seperti itu. Apa kau tidak percaya padaku? Saat aku bilang aku adalah, kau percaya padanya saat dia bilang aku bukan. Ketua Jian, ada apa? Dia, Tentu saja dia adalah guru ilahi. Aku bisa menjaminnya. Ketua Jiang, Anda mungkin tidak tahu ini. Tapi dia adalah penipu. Dia hanyalah seorang staf kecil yang sudah 3 tahun di kota Hai, yang tidak mampu membeli rumah atau mobil. Apa? Tidak mau bekerja keras lagi. Andalkan identitas palsu sebagai guru ilahi untuk hidup dari wanita. Ketua Jiang, sepertinya Anda salah menilai seseorang. Hari ini, Guru Ilahi yang asli akan tiba di kota Hai. Ini adalah kehormatan kota Hai kami. Saya Shou Qinian. Siapapun tak akan dibiarkan menyinggung martabat Guru Ilahi di sini. Saya juga tidak setuju. Kami juga tidak setuju. Demi Ketua Jian. Dari mana kamu datang? Kembali ke tempat asalmu. Kau pikir kau bisa pergi? Aku khawatir sudah terlambat. Sejujurnya semuanya, sepupuku adalah Tuan Wei Qing dari Istana Dewa. Orang ini berani menyamar sebagai Guru Ilahi. Hanya bisa dihukum oleh Istana Dewa. Jangan berpikir untuk pergi hari ini. Tuan Muda Shou, saya tidak menyangka Anda punya koneksi seperti ini. Tuan Muda Shou,
Kalau begitu keluarga Xiao dan Xiao, kita harus perkuat kerjasama ke depan. Jangan khawatir, aku tidak akan pergi. Jamuan malam ini disiapkan untukku. Jika aku pergi, tahta ini bukankah akan kosong? Penipu, berani-beraninya duduk di tahta guru ilahi. Menyinggung guru ilahi adalah kejahatan besar. Dan dia berani mengincar tahta guru ilahi. Saya pikir orang ini harus diseret keluar dan ditenggelamkan untuk memberi makan ikan. Kepala keluarga Xiao benar. Guru ilahi akan segera tiba. Jangan biarkan orang ini mengganggu perjamuan. Saya setuju dengan usulan kepala keluarga Xiao. Seret orang ini keluar dan tenggelamkan dia untuk memberi makan ikan. Dan tenggelamkan dia untuk memberi makan ikan. Su Linglong, cepatlah datang ke sini. Tunggu, aku punya buktinya. Dia adalah yang asli, guru ilahi itu sendiri. Ini adalah surat kabar negeri naga. Hanya elit istana naga yang boleh membacanya. Ada laporan tentang guru ilahi di dalamnya. Serta foto-fotonya bertemu dengan raja. Lihat sendiri. Saya buta dan tidak mengenali Gunung Tai. Saya menyinggung guru ilahi. Saya harap guru ilahi akan menghukum saya. Salam kepada guru ilahi. Salam kepada guru ilahi. Ini tidak mungkin. Bukankah dia hanya orang tidak berguna? Yang menyia-nyiakan 3 tahun masa mudaku. Bahkan tidak membelikanku tas bermerek. Bagaimana mungkin dia bisa menjadi penguasa kekuatan paling kuat di dunia? Istana Dewa. Guru ilahi kabarnya memang mau pensiun. Dia pasti sudah 3 tahun di kota Hai untuk merasakan dunia fana. Aku hanya tidak menyangka kalian semua akan memperlakukannya dengan sikap seperti itu. Kalian telah menghina guru ilahi berkali-kali. Chuyang, 3 tahun kita bersama, ingat, kau masih punya perasaan padaku kan? Lin Qingsui, aku tidak akrab denganmu. Guru ilahi berkata dia tidak mengenalmu. Mundur sekarang. Sekarang, setelah guru ilahi berada di posisi, saya pikir perjamuan Raja Ilahi hari ini bisa dimulai. Tunggu. Tuan Muda Xiao, apakah Anda punya sesuatu untuk dikatakan? Patriark Xiao, tidakkah menurutmu ini sangat aneh? Tuan Muda Xiao, Ketua Jiang sudah memberikan bukti untuk membuktikan bahwa guru ilahi itu nyata. Apel, kamu masih meragukannya? Publikasi negara naga itu palsu. Tuan Muda Xiao, apakah kamu tahu apa yang kamu katakan? Tentu saja aku tahu apa yang kukatakan. Penipu di belakangmu. Ibunya sakit parah dan butuh uang sekarang. Kebetulan pada saat ini, kau mendapatkan publikasi negara naga ini. Tidakkah menurutmu ini semua kebetulan? Tuan Muda Xiao, maksudmu, publikasi negara naga miliknya ditempa oleh orang tidak berguna itu untuk menjatuhkan Ketua Jian dan merebut miliaran aset Ketua Jian. Tuan Muda Xiao, Anda tidak punya bukti. 3 hari yang lalu, orang tidak berguna ini masih bekerja di perusahaan Ketua Jian. Ketua Jiang seharusnya melihatnya. Jadi kenapa? Guru ilahi tidak berada di kota Hai 3 hari yang lalu, tapi di wilayah utara. Apel, eksekutif Istana Dewa, Tuan Wei Qin ada di sini. Saya bisa membuktikan. Wei Qin, eksekutif Istana Dewa. Ternyata Tuan Xiao benar. 3 hari lalu, saya menerima pemberitahuan dari markas bahwa guru ilahi berada di wilayah utara dan akan tiba di kota Hai hari ini. Selain itu, ketika guru ilahi bepergian, dia harus ditemani oleh penjaga Linglong. Kamu sendirian dan tiba di kota Hai 3 hari yang lalu. Bagaimana mungkin kau adalah guru ilahi jika kau tidak bersama Ketua Jian? Aku khawatir kau bahkan tidak akan bisa masuk pintu. Baik untukmu. Kau benar-benar penipu. Seharusnya aku tahu. Ketua Jiang itu licik. Sudah kubilang sejak lama. Dia hanyalah sampah. Tuan Wei Qin, untungnya kau tiba tepat waktu. Kalau tidak, kita semua akan tertipu olehnya. Sekarang masalahnya sudah jelas. Mohon Diakon Wei membuat keputusan. Paman, orang ini menyamar sebagai guru ilahi, mengganggu ketertiban perjamuan Raja Dewa. Ini adalah kejahatan serius. Dia harus dihukum berat. Dihukum berat. Apa kau begitu yakin bahwa aku palsu? Chuyang, sudah sampai seperti ini. Apakah kau masih berharap keajaiban terjadi? Dia orangku. Bahkan jika dia bersalah, seharusnya aku yang menanganinya. Ketua Jian, sudah sampai seperti ini. Apakah Anda masih berencana membela penipu ini?
Ketua Jian. Bukan berarti aku tidak memberimu muka. Masalah ini menyangkut reputasi guru ilahi. Aturan Istana Dewa. Mereka yang meniru guru ilahi. Kejahatan mereka pantas dihukum mati. Pengawal. Seret dia keluar dan cincang dia. Berhenti. Bawahanmu terlambat. Mohon maafkan saya, penguasa ilahi. Bagaimana mungkin dia guru ilahi? Aku pernah melihat dua orang ini sebelumnya. Mereka adalah aktor yang disewanya. Beraninya kau? Kau benar-benar berani membantu orang ini meniru guru ilahi. Apakah kau tahu bahwa ini adalah kejahatan besar? Kejahatan besar. Kau hanya seorang diaken Istana Dewa. Apa kau pantas menghakimiku? Sungguh sombong. Suruh seorang tetua datang menemuiku. Istana Dewa memiliki 3 departemen di bawah yurisdiksinya. Setiap departemen memiliki 3 tetua. Tetua, kecuali kepala 3 departemen. Tidak ada orang lain yang bisa memerintah mereka. Kau ini apa? Kau pantas melihat tetua. Tuan Wei, guru ilahi akan tiba sebentar lagi. Mohon Tuan Wei bertindak. Singkirkan ikan-ikan kecil ini. Benar. Ini sekelompok penipu. Mengapa membuang kata-kata dengan mereka? Pengawal. Seret mereka keluar dari sini. Beraninya kau? Apa kau tidak ingin tahu siapa aku? Dengarkan baik-baik. Namaku adalah Su Ling Long. Su Linglong. Su Linglong. Beraninya kau memanggil Nona Linglong dengan nama depannya. Tuan Wei. Su Linglong. Bukankah itu yang kau sebutkan sebelumnya? Pengawal pribadi guru ilahi. Benar. Dia adalah Nona Linglong. Beraninya kau? Penguasa ilahi ada di sini. Kalian semua harus berlutut dan memohon ampun. Penguasa ilahi, orang-orang ini menentang atasan mereka. Mereka harus dihukum sebagai peringatan bagi yang lain. Tangani mereka sesuai aturan Istana Dewa. Ya, Paman, kalian semua telah ditipu oleh mereka. Dia sama sekali bukan guru ilahi. Bahkan Su Linglong ini, dia juga palsu. Masalah ini bukan main-main. Aku benar-benar yakin dengan apa yang kukatakan. Jika tidak benar, bagaimana aku berani mengatakan hal seperti itu? Kau bangun dulu. Di mana guru ilahi 3 hari yang lalu? 3 hari yang lalu, guru ilahi berada di wilayah utara. 3 hari yang lalu, orang-orang ini mengikuti Chu yang di rumah sakit melakukan penipuan. King Su bisa bersaksi. Mereka hanyalah sekelompok orang yang kurang ajar, penipu. Mengetahui Istana Dewa, tidak banyak orang yang pernah melihat guru ilahi Nona Linglong. Oleh karena itu, menipu di perjamuan Raja Dewa. Tujuan mereka adalah untuk menipu. Hadiah ucapan selamat yang didedikasikan untuk guru ilahi. Kurang ajar, sungguh keterlaluan. Bahkan Tuan Wei hampir tertipu olehmu. Membuat kami berlutut. Tuan Wei pasti akan menghukum mereka dengan berat. Memikirkan bahwa aku Wei King telah mengabdi di Istana Dewa selama 10 tahun. Tapi aku tidak pernah menyangka bahwa hari ini seseorang akan berani meniru guru ilahi di depanku. Tuan Wei tidak perlu menyalahkan diri sendiri. Hanya saja orang-orang ini terlalu licik. Keponakan, hari ini kau telah memberiku jasa besar. Setelah aku menangani ini, orang-orang yang meniru guru ilahi kemudian akan memohon ganjaran bagimu di Istana Dewa. menanti Tuan Wei menghadap untuk Jia Muda. Peluang Tuan Muda Zhao ke Istana Dewa. Dengan Istana Dewa sebagai dukungan, pencapaian Tuan Muda Zhao akan tak terbatas. Jika kau berlutut dan memohon ampun sekarang, nyawamu mungkin akan kuampuni. Sekumpulan idiot, orang sekarat. Kenapa aku harus membuang kata-kata padamu? Setelah kalian berdua dieksekusi, ibumu akan diserahkan padaku. Setelah itu, keluargamu akan menyusul. Beraninya kau. Tahu akibat tidak hormat adalah kejahatan besar. Hari ini, aku sebagai putra tertua keluarga Zhao, eksekusi umumkan pada semut. Mohon restu Tuan Wei King dari Istana Dewa. Orang yang menyamar sebagai guru ilahi ini, pihakku menyatakan setuju. Segera eksekusi orang yang meniru guru ilahi. Pihak Zhao telah sepakat. Bunuh pemalsu guru ilahi. Penyamar guru ilahi eksekusi segera. Karena semua orang setuju, maka aku Wei akan meminjam pedang Istana Dewa untuk membunuh pencuri ini. Wei Jing, apa kau mengenali ini? Token giok ungu. Tuan Wei, apa itu token giok ungu? Istana Dewa untuk membedakan identitas anggotanya menggunakan token merah, oranye, kuning, hijau, ceng, biru, dan ungu. Di antaranya, token ungu adalah yang tertinggi. Hanya orang kepercayaan guru ilahi dan berbagai ketua yang layak menggunakan token giok ungu. Kalian berdua benar-benar menggunakan cara yang sama, seperti yang dilakukan Chu Yang untuk membuat publikasi domestik palsu untuk menipu Jenderal Jian. Tuan Muda Zhao, apakah maksudmu bahwa token ini palsu?
Kelompok orang ini benar-benar datang dengan persiapan. Kalian semua bodoh dan dangkal. Dengan status rendahanmu. Apa kau tahu apa yang dilambangkan token Gyokungu? Mereka yang berani tidak menghormati token Gyokungu. Su Linglong, beritahu mereka apa konsekuensinya. Mereka pantas dibunuh. Masih berakting. Kau bisa dianggap kecantikan langka. Jika kau sembarangan menempel pada orang berkuasa, kau mungkin menikmati hidup mewah. Tapi kau bersikeras mencari mati bersama Chu yang itu. Sayang sekali penampilan cantikmu. Berbicara dengan lancang. Kau bosan hidup. Jangan kotori pedangmu. Wei Qing. Apa kau mengenali dia? Chen Jijin. Chen Shijin, salah satu dari 9 tetua Istana Dewa. Tetua Chen bukan hanya penguasa kota Hai, tetapi juga Ketua Agung Kamar Dagang Istana Dewa, posisi dengan kekuasaan dan otoritas besar. Kalian orang-orang tidak penting. Bagaimana kalian pantas menyebut namanya? Tetua Chen, penguasa kota Hai. Tidak heran Tetua Chen bisa. Mungkin di kota Hai, menguasai dunia hitam dan putih. Mustahil dihentikan. Meniru guru ilahi adalah kejahatan besar. Sekarang kau berani menyebut Tetua Chen. Apakah kau tidak tahu metode Tetua Chen? Jika kau menyinggungnya, sulit bagimu untuk mati bahkan jika kamu mau. Mungkin di matamu. Di kota Hai, Chen Jijin tak tersentuh. Nama itu tabu untuk disebut, tapi di depanku dan orang di belakangku. Dia bukan apa-apa. Hanya seekor semut. Berani menghina reputasi Tetua Chen. Mengajari The anjing film was sepertimu yang menodai. translated and Reputasinya. narrated by M Media. Kamu masih berani berbicara kurang ajar. Tangkap mereka. Suruh Chen Shijin datang untuk menerima hukumannya. Atau dia akan dikeluarkan dari Istana Dewa. Aku beri kau 3 menit untuk sampai ke perjamuan Raja Dewa. Kalau tidak, kau akan dikeluarkan dari Istana Dewa. Apakah Penatua Chen perlu menunggu orang? Kau pikir panggilan telepon akan membuatnya tiba dalam 3 menit? Bukankah kau terlalu mengada-ada? Bagaimana semut bisa tahu kekuatan langit? Zhao Shun, apa kau tahu bahwa kematianmu sudah dekat? Dengan adanya Su Linglong di sini, aku hanya perlu melakukan apa yang seharusnya aku lakukan. Paman, kurasa mereka mengulur waktu. Jika guru ilahi yang asli tiba di perjamuan Raja Dewa hari ini, kita mungkin akan terlibat. Kelompok orang ini punya niat buruk. Jangan dikendalikan olehnya. Sudah terlambat. Guru ilahi yang asli akan segera tiba. Yang terpenting, selesaikan masalah yang ada. Hanya sekelompok badut. Ciuyan, kurasa kau harus melanjutkan. Untuk memimpikan mimpi guru ilahimu di alam baka. Kau berani memukulku. Memukulmu adalah hukuman ringan. Jika kau berani tidak menghormatiku lagi, seluruh keluarga Zhao akan dikubur bersamamu. Hanya kau. Hancurkan keluarga Xiao saya. Keluarga Xiao yang rendahan. Menggerakkan mulut memang sudah cukup. Kamu, Paman. Lakukan. Kesempatan sudah diberikan padamu. Kamu tidak menghargainya. Kalau begitu aku akan mengantarmu pergi. Pergi. Berhenti. Selamat datang Tetua Chen. Selamat datang Tetua Chen. Tetua Chen sudah tiba. Kurasa akhirmu akan lebih menyedihkan. Begitukah? Chuyang, Chen tua sudah tiba. Kamu masih menduduki kursi Raja Dewa dan tidak bangun. Masih ingin terus menyamar sebagai guru ilahi. Mencoba menipu bahkan Chen tua. Tahta ini awalnya disiapkan untukku. Jika aku tidak duduk, siapa lagi yang berani duduk? Bodoh yang sombong. Tahta guru ilahi tak pantas ternoda olehmu. Tidak tahu apapun. Cepat turun dari tahta guru ilahi. Kamu sudah diambang kematian. Masih keras kepala. Kalian semua. The film was Apa yang sedang translated kalian and lakukan? narrated by Tetua M Chen, Media. mereka menyamar jadi guru ilahi. Menipu pejabat dari semua tingkat. Untuk hadiah ucapan selamat kepada guru ilahi. Kami telah membongkar mereka. Mohon Tetua Chen menghukum mereka dengan berat. Penipu. Sekelompok dukun penipu. Ini salah kami karena kelalaian. Mengizinkan sosok hina ini hadir di acara. Pencuri rendahan. Tetua Chen, apakah Anda menyalahkan kami? Karena tidak menangani masalah sepele seperti ini dengan baik. Mengapa Tetua Chen perlu datang sendiri? Karena Chen tua ada di sini. Mengapa tidak memimpin situasi keseluruhan? Dan biarkan kami yang mengurus masalah kecil semacam ini. Kamu ini apa? Sampai layak bicara di perjamuan Raja Dewa. Chen tua, saya Xiao Shun putra tertua. Dari keluarga Xiao Haitian. Sayalah yang mengungkap penipuan kelompok karakter kecil ini. Benar, Tetua Chen.
Xiaoxun berjasa besar dalam hal ini. Kontribusi besar. Wei Qin, kalian terlalu berani menyinggung guru ilahi dan masih ingin mengklaim pujian. Nada bicara Tetua Chen tampaknya agak tidak puas dengan tindakan kami. Selain itu, dia bilang kita menyinggung guru ilahi. Mungkinkah? Tidak. Seharusnya Tetua Chen juga keliru. Tetua Chen, Anda mungkin tidak tahu. Mereka tak hanya pura-pura jadi guru ilahi, tetapi juga menghina reputasi Anda. Sungguh menjengkelkan. Ya Chen Tua. Kelompok orang ini menyimpan motif tersembunyi. Hukum mereka tanpa ampun. Hukum berat. Kurasa seharusnya kamu yang dihukum. Chen Tua. Kamu ini apa? Berani memerintahku. Tetua Chen, kami juga melakukan ini untuk... Sejak kapan? Giliranmu berbicara tentang urusan Istana Dewa. Tapi kami... Tetua Chen. Apakah aku belum cukup jelas? Kamulah yang seharusnya dihukum. Tetua Chen. Keluar. Tetua Chen sangat marah. Karena mereka, perjamuan Raja Dewa jadi rusak. Menyebabkan Tetua Chen sangat marah. Sekarang, kita juga akan menderita. Ini semua karena para pemalsu sialan ini. Chuyang, Pak Tua Chen sangat marah. Masalah hari ini, akan kulihat bagaimana kau membereskan ini. Chen Shijin. Ketua Istana Dewa. The film was Chen Shijin. translated and Salam Guru Ilahi. narrated by M Media. Tetua Chen. Benar-benar berlutut kepada penipu ini. Ini tidak mungkin. Kelompok orang ini pasti menyembunyikan trik lain. Mereka bahkan berhasil menipu Tetua Chen. Sama sekali tidak mungkin. Bawahan Anda terlambat. Mohon hukum saya, Guru Ilahi. Chen Shijin. Kau benar-benar menikmati hidupmu di kota Hai. Guru Ilahi, tanggung jawab ada pada saya. Mohon izinkan bawahan Anda memutuskan. Akan saya jelaskan dengan tuntas. The film was translated Tetua Chen, and Anda adalah narrated penguasa by kota M Hai. Media. Untuk apa merendah pada mereka? Mungkinkah ada kesalahpahaman? Kesalahpahaman. Tetua Chen, Anda pasti salah lihat. Mereka pasti palsu. Chen Shijin. Katakan padanya, apakah aku asli atau palsu? Anda berkali-kali melukai kehormatan Guru Ilahi. Kamu, apa hukumanmu seharusnya? Tetua Chen. Paman, bawa mereka pergi. Seperti yang diduga. Mereka harus klarifikasi sendiri. Malam ini, siapapun yang tidak menghormati Guru Ilahi, saya akan menyelesaikan semua perhitungan. Guru Ilahi, kamilah yang buta dan menyinggung Guru Ilahi. Mohon maafkan kami Guru Ilahi. Mohon maafkan kami Guru Ilahi. Orang-orang ini. Haruskah aku memaafkan mereka? Ingat kau adalah penguasa ilahi. Bertindaklah dengan gaya penguasa ilahi. Aku adalah guru ilahi. Bertindaklah sesuai gaya guru ilahi. Patriark Shou, bukankah kalian akan menghukumku? Tidak, tidak, tidak. Kamilah yang tertipu oleh para penjahat. Ampuni kesalahan sepele kami, Guru Ilahi. Cukup bilang ditipu penjahat dan semua beres. Bukankah itu terlalu mudah? Seret mereka keluar. Guru Ilahi ini. Ini semua salah paham. Ini semua salah paham. Ini semua Xiaoxun. Dia yang menyihir kami. Dialah Xiaoxun. Dia yang menyihir kami. Bukan saya. Urusan Xiaoxun dan Lin Qingsui, aku akan selesaikan sendiri nanti. Sedangkan kalian, karena ini salah paham, maka aku tidak akan mempermasalahkannya. Kalian, ambillah nyawa kalian sendiri. Guru Ilahi, selamatkan kami. Kami janji takkan lakukan lagi. Guru Ilahi, mengambil nyawa kalian sendiri. Guru Ilahi sudah sangat berbaik hati. Kalian belum juga berterima kasih Guru Ilahi. Guru Ilahi, hamba bersedia menyerahkan seluruh harta keluarga Shou. Anggota keluarga Shou siap mengabdi pada Istana Dewa turun-temurun. Hamba mohon, beri keluarga Shou kami kesempatan untuk hidup. Guru Ilahi,
Segala milik keluarga Wu kami serahkan. Hamba mohon guru ilahi, beri hamba jalan untuk hidup. Keluarga Wu dan Shu adalah taipan papan atas di kota Hai. Tak kusangka, demi nyawaku sendiri, saya akan menawarkan semua kekayaan saya. Apakah ini kekuatan istana dewa? Tuan Muda Xiao, Jika Chu yang benar-benar guru ilahi, apa yang harus kita lakukan? apa yang harus dilakukan? Bagaimana saya tahu apa yang harus dilakukan? Tawarkan semua harta keluarga, dan mengabdi pada istana dewa seumur hidup. Hanya saja aku masih perlu mempertimbangkannya. Mengingat itu bukan gaya guru ilahi. Jiang Feng memberi hormat kepada guru ilahi. Bagaimana dengan Dewa Perang Jiang Feng? Posisi Dewa Perang Jiang Feng hanya setingkat di bawah guru ilahi. Jika dia bisa bertindak, dia pasti akan bisa melindungi harta dan nyawa keluarga Xiong dan Wu. Dewa Perang Jiang Feng, hamba difitnah. Apa keluhanmu? Hamba memohon Dewa Perang Jiang Feng untuk bertindak. Ucapkan sepatah kata kepada guru ilahi dan selamatkan nyawa keluarga Xiao hamba. Maksudmu, guru ilahi tidak memberimu jalan untuk hidup. Kalau begitu, biarlah hamba mati. Ampuni, Dewa Perang. Chen Tua, kau benar-benar sudah tua. Kau gagal bahkan dalam urusan sekecil ini. Dan guru ilahi harus menyelesaikannya sendiri. Kau benar-benar tidak efisien. Jin Feng ini adalah kepala departemen perang. Dia adalah faktor paling tidak stabil di istana dewa kita. Jika dia mengetahuinya, rahasia kita pun terbongkar. Tidak ada dari kita yang akan hidup hari ini. Apakah kepala departemen perang sangat kuat? Bagaimana jika dia menyerangku? Kau dan aku akan mati. Meskipun Chen sudah tua, hamba juga tahu bahwa perjamuan Raja Dewa hari ini adalah perayaan kembalinya guru ilahi. Setelah 3 tahun, kau membunuh orang di depan umum di sini. Bukankah itu sedikit tidak pantas? Jika kita tidak melihat darah, bagaimana kita bisa membuat kelompok keluarga terpandang ini sedikit lebih jujur? Ji Feng, guru ilahi bahkan belum berbicara. Kau berani bertindak tanpa wewenang. Perjamuan berlumuran darah. Sebelum kau bertindak, tidakkah kau meminta petunjuk dari guru ilahi? Hamba mestinya meminta izin dahulu. Tapi guru ilahi juga harus ada di sini. Pedang Raja Ilahi telah terhunus. Dia sepertinya tidak menderita serangan balik. Apa sebenarnya yang terjadi? Nona Linglong menderita serangan balik hanya dengan menghunus pedang. Tapi dia benar-benar menghunus pedang Raja Ilahi. The film was translated Dia benar-benar and menghunus pedang Raja narrated by Ilahi. M Media. Aku tidak menderita serangan balik apapun. Siapa itu barusan? Siapa yang bilang ingin menguji pedang? Jiang Feng. Aku bilang, pedang Raja Ilahi akan menumpahkan darah begitu dihunus. Sekarang pedang sudah dihunus. Menurutmu bagaimana ini harus berakhir? Itu tidak benar. Meskipun dia tidak terkena reaksi balik saat hunus pedang Raja Ilahi. Pedang Raja Ilahi dan 5 pedang terkenal lainnya bereaksi. Mengapa 5 master pedang lainnya belum muncul? 5 master pedang tersebar di seluruh negeri. Tidak ada yang tahu di mana mereka berada. Mungkin mereka sedang sibuk dengan hal lain saat ini. Mungkinkah ini alasan lain bagimu untuk mempertanyakan identitas guru ilahi? Ketika pedang Raja Ilahi dihunus, itu akan menyebar ke segala arah. Mereka pasti akan datang dan menampakkan diri saat dipanggil. Dewa Perang Jiang Feng benar. Bahkan jika semua master pedang ada di kota Hai, butuh waktu bagi mereka untuk sampai di sini kan? Penatua Chen benar. Para master pedang tidak pernah menunjukkan diri dengan mudah. Bahkan jika mereka merasakannya, aku memanggil dengan pedang Raja Ilahi. Akan butuh waktu untuk tiba. Kalau begitu aku akan memberimu waktu setengah jam. Apakah itu cukup? Bagus. Cepat cari beberapa orang untuk memerankan master pedang. Mulai sekarang, tidak ada yang diizinkan meninggalkan aula bahkan setengah langkah. Pelanggar, mati. Tuan, Jing Feng ini sudah keterlaluan. Jing Feng adalah kepala departemen perang.
Dia tidak hanya kuat. Dia juga memiliki 100.000 jenderal di bawah komandonya. Orang ini tidak bisa diremehkan. Lalu apa yang kita lakukan? Tunggu dan lihat, jika guru ilahi ada di sini. Masalah-masalah ini pasti bisa diselesaikan dengan mudah. Pedang Raja Ilahi sudah terhunus, tapi tidak ada master pedang lain yang terlihat. Ini menunjukkan bahwa pasti ada sesuatu yang tersembunyi. Dia hanyalah orang tidak berguna. Apakah dia benar-benar berpikir bahwa duduk di singgasana Raja Ilahi akan mengubah anjing liar menjadi naga sungguhan? Setengah jam sudah habis. Maaf, aku masih belum melihat ada master pedang yang dipanggil. Ini hanya bisa berarti satu hal. Kau palsu. Tuan, Departemen Perang telah mengepung Ola Ilahi. Jiang Feng, kau mengerahkan pasukan Departemen Perang tanpa izin untuk mengepung perjamuan Raja Dewa. Apa niatmu? Apa maksudku? Untuk melenyapkanmu, penipu ini. Sebagai kepala Departemen Perang, aku tentu saja harus menangkap penguasa ilahi palsu untuk Istana Ilahi. Prajurit, tangkap mereka. Dewa Perang Jiang Feng telah memerintahkan orang untuk mengepung tempat ini. Aku ingin lihat bagaimana Cu yang terus berakting. Badut hanyalah badut. Di hadapan kekuatan absolut, dia rentan. Seorang penipu yang membuang waktu semua orang. Harus dieksekusi di tempat. Jiang Feng, apa kau mencoba memberontak? Jiang Feng, apa kau tahu apa yang sedang kau lakukan sekarang? Tetua Chen, kau The sudah tua. film was translated and narrated Beberapa hal by lebih M. baik Yi. tidak dilihat. Prajurit, mohon antar Tetua Chei turun untuk beristirahat. Jiang Feng, atas tindakanmu hari ini, 3 departemen Istana Ilahi akan menghakimimu. Dengan aku di sini, mari kita lihat siapa yang berani menyentuh guru ilahi. Kami, mohon Dewa Perang Jiang Feng untuk menjatuhkan guru ilahi palsu. Mohon berikan perintah, Dewa Perang Jiang Feng. Mohon berikan perintah Dewa Perang Jiang Feng untuk menangkap penipu itu. Untuk menangkap penipu itu. Sepertinya bukan hanya aku. Seluruh aula perjamuan mempertanyakanmu. Karena begitu, aku akan menangkap para pemberontak atas nama Istana Ilahi. Prajurit, tangkap mereka. Semut berani menyinggung keagungan langit. Bunut, Master Pedang Chun Jun, Mu Tianji, Master Pedang Yo Chan, Su Bubai, Master Pedang Sensi, Ji Qinyuan. Salam, penguasa ilahi. Master Pedang. Mereka benar-benar tiba. Jiang Feng bajingan kau. Mari kita lihat bagaimana kau menghadapi ini. Hebat! Cu yang benar-benar memanggil Master Pedang. Ini adalah Master Pedang saat ini. Chu yang si tidak berguna. Benar-benar memanggil Master Pedang melalui pedang Raja Ilahi. Bukankah Cu yang itu palsu? Bagaimana mungkin? Jika mereka asli, maka ucapanku barusan itu adalah tindakan tidak hormat yang besar. Kau memanggil mereka. Tidak. Meskipun aku tidak tahu apa yang terjadi, tapi kemunculan Master Pedang cukup untuk menyelesaikan krisis kita. Tuan, mungkinkah informasi dari pihakmu? Ada masalah. Dia adalah penguasa ilahi yang asli. Tuan, beritaku berasal dari orang itu di Shangjin. Itu tidak mungkin salah. Pasti ada yang salah di sini. Jiang Feng. Master Pedang telah tiba. Apa ada hal lain yang ingin kau katakan? Itu tidak benar. Ada 5 Master Pedang. Tapi di sini, hanya ada 3 orang. Saya mengerti. Katakan, saya kira. Kedatangan ketiga Master Pedang ini, pasti ulah Chen Tua. Tetua Chen, Chen Tua baru saja diusir. Ketiga Master Pedang ini telah tiba. Apakah ada kebetulan seperti itu? Saya kira, pasti Chen Tua sengaja membantu guru ilahi palsu ini. Pantas saja angkanya tidak cocok. Pasti Pak Tua Chen yang sementara meminta bantuan. Terburu-buru. Jadi hanya 3 orang yang tahu ilmu pedang yang diundang. Tuan Jiang Feng, apa yang dikatakan Tuan Muda Shao ada benarnya. Meskipun ketiga orang ini mahir dalam ilmu pedang, tapi mereka mungkin bukan Master Pedang yang asli. Selain itu, Chen Shijin itu sudah di bawah perintah Su Linglong. Chen Shijin baru saja pergi. Ketiga orang ini sudah tiba. Bagaimana bisa ada kebetulan seperti itu? Jangan terburu-buru, kita punya banyak waktu. Bermain-main perlahan dengan benda tua itu. Saat ini, prioritas utama adalah mengendalikan mereka terlebih dahulu. Kami dipanggil oleh pedang Raja Ilahi untuk melindungi guru ilahi.
Kalian semua, jika kalian tidak menghormati guru ilahi, tanyakan pada kami apakah kami setuju terlebih dahulu. Kalian berani menghalangi jalanku hanya dengan beberapa orang saja. Kurasa kalian hanya mencari mati. Nah, nada bicaramu besar sekali. Beraninya kalian tidak menghormati para master pedang. Ada 5 master pedang yang asli, tapi kalian hanya ada 3. Hanya kalian. 3 tahun lalu, kami mengikuti guru ilahi bertempur di perbatasan utara, melawan dewa peran dari 18 negara. Pertempuran itu sangat tragis. Para master pedang Shanlu dan Juke sudah gugur. Guru ilahi memimpin kelima master pedang agung melawan musuh, menumpahkan darah demi negara. Baru sekarang negara bisa damai, makmur dan sejahtera. Kalian tidak tahu berterima kasih, malah kalian mempertanyakan dia. Sungguh menyedihkan. Jika kalian tidak menghormati guru ilahi, kami pasti tidak akan tinggal diam. Aktor yang ditemukan penatua Chen cukup berdedikasi. Kau seharusnya masih memikirkan. Setelah mereka terbongkar sebentar lagi, bagaimana kau akan lari? Jika kesempatannya tidak tepat sebentar lagi, aku akan melindungi bagian belakang dan kau lari. Mereka sudah mulai membuat rencana pelarian. Sepertinya mereka benar-benar palsu. Tidakkah kau tahu di dalam hatimu apakah mereka palsu atau tidak? Kau benar-benar berpikir bahwa tanpa restu dari Allah ilahi guru ilahi, siapapun bisa menghunus pedang dan memanggil master pedang. Tangkap mereka, mereka yang berani melawan. Bunuh tanpa ampun. Mereka yang melangkah maju. Bunuh. Lihat pedang yang luas. Keagungan surgawi yang bersinar. Kalian benar-benar master pedang. Apakah kalian masih akan keras kepala? Mungkinkah mereka benar-benar? Jati Chu yang bisa, langkah naga dan tangan kekosongan. Keterampilan tertinggi guru ilahi ini, dan juga bisa menghunus pedang raja ilahi tanpa menderita serangan balik, dan bahkan memanggil master pedang. Bukan kebetulan dia bisa melakukannya, tapi karena dia adalah guru ilahi. Tidak mungkin. Sama sekali tidak mungkin. Sudah berakhir. Aku tadi tidak menghormati guru ilahi. Sekarang hanya ada jalan buntu. Aku benar-benar tidak menyangka. Perusahaanku ternyata menampung naga sejati selama 3 tahun. Mungkinkah beberapa orang ini asli? Aku mulai meragukan diriku sendiri. Tidak mungkin. 3 tahun lalu, guru ilahi terkena blood spinning top. Tidak mungkin dia masih hidup. Bagaimana ini mungkin? Ini tidak benar. Siapa sebenarnya guru ilahi itu? Bukan tempatmu untuk melihatnya dengan pandangan picik seperti itu di sini. Bahkan jika dia adalah guru ilahi yang asli. Tapi racun dari gasing pemintal darah tidak bisa dihilangkan begitu saja. Hari ini aku akan lihat berapa banyak kekuatan yang tersisa pada seseorang yang selamat dari blood spinning top. Sembilan naga pelindung tubuh. Itu 9 naga pelindung tubuh. Itu 9 naga pelindung tubuh. Keagungan surgawi guru ilahi. Kami kagum dan tunduk. Bagaimana kau bisa memiliki 9 naga pelindung tubuh? 9 naga pelindung tubuh. 9 naga pelindung tubuh apa? Guru ilahi mengolah keterampilan ilahi 9 naga dan memiliki tubuh sejati 9 naga. Ketika terkena serangan eksternal, 9 naga pelindung tubuh akan muncul. Jika dia benar-benar guru ilahi, maka aku Jiang Feng telah bertahan selama beberapa tahun, menunggu hari ini untuk merebut tahtanya dalam satu serangan. Untuk mengendalikan otoritas aula ilahi. Tapi situasi saat ini sangat tidak menguntungkan bagi kita. Pergi. Hentikan. Perjamuan Raja Dewa awalnya adalah pesta penyambutan untukku. Tapi telah dirusak oleh kalian semua. Suasananya benar-benar hilang. Kau datang sesukamu, pergi sesukamu. Menurutmu tempat apa ini? Guru ilahi. Bawahan ini. Mengetahui kesalahannya. Aku menyadari kesalahanku. Dewa Perang Jiang Feng. Kau memimpin pasukanmu masuk. Tangkap penipu itu. Kesalahan apa yang kau miliki? Bawahan ini mendengarkan fitnah orang lain, mempertanyakan guru ilahi di depan umum. Tidak menghormati guru ilahi. Saya memohon guru ilahi untuk menjatuhkan hukuman. Mereka yang tidak menghormati penguasa ilahi. Apa hukumannya? Menurut aturan istana ilahi, mereka yang tidak menghormati guru ilahi akan dieksekusi. Kami
bersedia membasmi pemberontak Istana Ilahi untuk Guru Ilahi. Guru Ilahi. Bawahan ini tadi kurang ajar. Tapi bagaimanapun juga, saya juga penguasa Departemen Perang. Saya telah memberikan kontribusi besar pada Departemen Perang. Saya memohon Guru Ilahi untuk meninggalkan sedikit kesempatan bertahan hidup. Karena Dewa Perang Jiang Feng telah berbicara. Seharusnya ada jalan keluar yang tersisa. Kalau begitu kau potong salah satu lenganmu. Guru Ilahi. Tuan Jiang adalah Dewa Perang. Dengan sepasang tangan angin dan guntur, menghalau 80.000 pasukan musuh. Jika dia kehilangan satu lengan, kekuatan tempurnya akan rusak. Guru Ilahi. Apakah Anda bercanda? Apa aku terlihat bercanda? Apa The film maksudmu? was translated Arti harfiah. and narrated by M Media. Akan kau lakukan sendiri? Atau haruskah ketiga Master Pedang melakukannya untukmu? Aku tamat. Guru Ilahi mulai membereskan urusan. Dewa Perang Jiang Feng adalah penguasa Departemen Perang Istana Ilahi. Dia harus memotong salah satu lengannya untuk menyelamatkan hidupnya. Bagaimana dengan kita? Guru Ilahi. Benarkah Anda ingin berbalik arah sekarang? Apa? Apakah sulit? Jika begitu, saya bersedia menawarkan satu lengan untuk Dewa Perang Jiang Feng. Jiang Feng, bawahanmu benar-benar setia padamu. Tapi dia adalah dia. Kamu adalah kamu. Dia memotong lengannya adalah urusannya. Tapi kamu tetap harus dihukum. Apel, kamu. Guru Ilahi. Departemen Perang adalah yang paling penting dari 3 departemen Istana Ilahi. Kau memintaku memotong satu lengan. Sama saja dengan Istana Ilahi kehilangan satu lengan. Karena begitu. Kalau begitu ganti saja orang untuk mengelolanya. Guru Ilahi. Jika Dewa Perang Jiang Feng bersedia menyerahkan kekuasaannya, bawahan ini percaya. Lengan Departemen Perang tidak akan lumpuh. Jiang Feng, kamu harus tahu siapa yang memberimu kekuatan besar di tanganmu. Ini bisa memberimu semua ini, dan juga bisa mengambilnya kembali. Baik. Tuan Raja telah menyampaikan undangan. 10 hari dari sekarang, Istana Naga Kekaisaran di Shangjing mengadakan jamuan kenegaraan. Mengundang 10 pedagang teratas dari seluruh kota, selebriti dunia, untuk bersama-sama menghadiri pengumuman negara, menyambut kembalinya Sang Lengan. Bersama-sama, mari kita saksikan pencapaian puncak Sang Berlengan. Hasil dari 18 tahun, pengabdian tanpa henti kepada Kerajaan Naga. Perjamuan kenegaraan Pengadilan Naga Kekaisaran di Shangjing. Jadi aku membutuhkanmu, terus menghadiri acara tersebut, sebagai Master Ilahi. Kamu serius sekali. Ini bukan perjamuan Hongmenkan. Selama masa jabatan Master Ilahi, dia mengungguli kerumunan bangsawan. Jasa yang melampaui Master, sangat dicintai oleh Raja. Tapi aku mendapat informasi, kali ini dipimpin oleh Tuan Militer. Sekelompok orang, sangat mungkin bersatu, untuk menyerangmu. Mereka yang berkuasa tinggi, akan datang jauh-jauh untuk menghadapimu. Juga tidak mudah dihadapi. Itu, apalagi aku ini palsu. Itulah sebabnya aku membutuhkanmu. Bersemangatlah dan berkonsentrasi. Tidak boleh ada kesalahan, atau kau dan aku akan binasa. Bisakah aku berhenti? Bagaimana menurutmu? Jika tidak bisa ya tidak bisa. Begitu galak. Tak heran kamu tidak bisa menemukan pacar. Kau, itu urusanku. Cuyang, baru saja mendapat kabar, ibumu sudah sadar. Benarkah? Ya, Dan berjalan lancar. Ayo pergi. kenapa? Apakah kamu lupa? Selama ibuku bisa bangun, pura-pura saja jadi pacarku. Linglong. Nama yang bagus, dan orang yang cantik. Gadis yang baik sekali. Cuyang, kau harus baik padanya. Ibu aku tahu. Bahkan jika ibu tidak mengatakannya, punya pacar secantik ini, aku akan baik padanya. Cuyang, lusa adalah jamuan ulang tahun nenekmu. Lihat kesehatanku. Aku pasti tidak bisa pergi. Kau pergi dengan Linglong. Ini kesempatan bagus bagi Nanak untuk bertemu Linglong. Ibu, jangan khawatir. Di depan nenek, aku pasti tidak akan mempermalukan ibu. Bagus, bagus. Cuyang,
Aku hanya berjanji padamu untuk menjadi pacarmu di depan ibumu, tapi aku tidak berjanji untuk bertemu orang lain. Jika kamu tidak setuju, perjamuan kenegaraan dalam 10 hari. Cari orang lain. Aku hanya berjanji untuk berakting sekali. Aku tidak berjanji untuk berakting kedua kalinya. Kalian. Tidak apa-apa, Bu. Dia dengar dia akan bertemu nenek. Dia terlalu bersemangat. Dia baru saja bertanya padaku pakaian apa yang harus dipakai. Begitukah? The film was translated Bibi, jangan and khawatir. narrated by M. Cuyang dan Media. aku akan pergi ke tempat nenek bersama. Jangan khawatir. Benar. Ini, Apa? kau menghadiri pesta ulang tahun tanpa hadiah. Kamu tetap yang paling perhatian. Gelang ini pasti mahal. Tidak apa-apa, lebih dari 3 juta. Lebih dari 3 juta. Nenek, apakah Cu yang masih datang? Hari ini adalah ulang tahun besar nenek. Dia sangat terlambat. Dia benar-benar tidak menganggapmu serius. Mari kita tunggu sebentar lagi. Bukan aku yang membicarakan Cuyang. Dia sudah tidak muda lagi. Dia bahkan tidak bisa menjaga pacarnya sendiri. Kudengar, mantan pacarnya Lin Qingsu kabur dengan orang lain. Anak ini Cuyang agak tidak punya motivasi. Dia sudah bekerja bertahun-tahun. Dan dia masih hanya seorang pegawai kecil. Tidak seperti menantu bayiku Sun Xia. Di usia muda, dia sudah manajer umum Departemen Bisnis Jiang's Group. Pencapaiannya di masa depan tidak terukur. Sun Xiao ini juga ada di grup Jiang. Aku suka itu. Menantu baik, kamu benar-benar perhatian. Cuyang, hari ini ulang tahun ke-70 nenek. Kamu tidak datang dengan tangan kosong, kan? Mana mungkin? Hanya kamu. Ini bukan barang kios Taobao, kan? Kamu berani meletakkan benda ini di atas meja. Barang dari kios yang kamu ambil. Kamu juga meletakkannya di atas meja. Apakah kamu masih membiarkan orang makan? Ini bukan barang lapak. Berapa nilaimu? Bukankah semua orang tahu? Bahkan jika itu bukan barang kios. Itu bukan hadiah berharga. Di depan. Gelang kayu cendana merah daun kecil ini bernilai 200.000. Bukankah kamu hanya mempermalukan dirimu sendiri? Nilainya 3 juta. Berapa? 3 juta. Ya, 3 juta. Cuyang, kamu gila? Gelang rusak ini bernilai 3 juta. Cuyang, aku tahu apa yang kami katakan. Bukanlah apa yang ingin kamu dengar, tapi hanya karena kami mengucapkan beberapa patah kata padamu. Kamu tidak bisa hanya bicara omong kosong seperti ini. Ini dari Liu Yueja. Gelang giok hijau giok kaisar. 3 juta masih tak ternilai. Tanpa koneksi, kamu tidak bisa mendapatkan barangnya sama sekali. Liu Yueja, grup perhiasan terbesar di negara naga. Kalau itu benar-benar perhiasan dari Liu Yeshai, senilai 3 juta, tidak akan mengejutkan. Gelang ini benar-benar bernilai 3 juta. Maksudku adalah, perhiasan asli dari Liu Yeshai, seharga 3 juta itu tidak mengejutkan. Tapi gelang Giok Cuyang, pasti dari kios. Produk palsu yang dibeli di pinggir jalan. Aku sudah tahu, Cu yang tidak punya uang sepeser pun. Bagaimana mungkin dia bisa memberikan gelang 3 juta? JT itu palsu. Cuyang, meskipun nenek sudah tua, dia tidak pikun. Kamu mencoba menipu nenek dengan barang palsu. Apa kamu pikir nenek terlalu tua untuk melihat dengan jelas, untuk membedakan yang asli dari yang palsu? Itu tidak benar darimu. Cuyang, bukan aku yang menceramahimu. Tapi saat memberi hadiah, niat adalah yang terpenting. Bahkan jika kamu hanya memberi sikat bunga, atau membuat sesuatu dengan tangan untuk nenekmu, dia tidak akan keberatan. Tapi memberi produk palsu, benar-benar agak keterlaluan. Xiao Yang, hadiah mahal atau murah, nenek tidak penting. Tapi kau tidak boleh berbohong. Saat kau kecil, bukankah nenek mengajarimu untuk selalu jujur? Cepat ambil palsumu. Apakah kalian semua begitu yakin bahwa itu pasti palsu? Cuyang, seseorang boleh miskin, tapi tidak dalam semangat. Kudengar, kamu juga karyawan Jiang Corporation. Ketua Jiang selalu membenci kejahatan seperti musuh. Jika dia sampai tahu bahwa kamu menipu keluargamu sendiri dengan barang palsu, menurutmu apa yang akan dia pikirkan? Meskipun cucuku agak nakal, dia selalu baik hati. Kurasa hari ini, dia hanya mencoba membuatku senang, tanpa niat jahat. Ibu, kamu terlalu memanjakannya. Itu sebabnya dia bertindak sangat tidak masuk akal. Omong kosong. Bukankah perilakumu hari ini tidak masuk akal? Aku tidak terima. Kau menipu nenek dengan gelang rusak ini. The film was
Translated and narrated by M Media. Kenapa kamu tidak yakin? Tidak apa-apa jika kamu memecahkannya. Tapi aku khawatir kamu tidak mampu membayarnya. Tidak mampu membayarnya. Suami dia bilang aku tidak mampu membayarnya. Gelang rusak seperti itu. Baiklah, baiklah. Karena mereka menuntut kompensasi. Kalau begitu bayar saja mereka. Tidak perlu mencari. Tidak cukup. Apel mencoba menggunakan kesempatan ini untuk memeras uang. Mohon kirim seseorang dari Liu Yuezai ke Hotel Jintai. Nenek, lihat Cuyang. Membawa wanita yang tidak jelas asal-usulnya. Dia pasti mencoba menggunakan gelang palsu ini untuk menipu kita. Baiklah, berhenti berdebat. Niat Cu yang baik. Soal gelang ini, sayang sekali rusak. Salam tamu terhormat. Saya Mateo, manajer umum Hotel Jintai. Saya senang melayani Anda. Manajer umum, bagaimana bisa kami membiarkan Anda melayani secara pribadi? Anda adalah tamu terhormat. Tentu saja saya harus datang sendiri dan menyambut Anda. Suami, kamu benar-benar tidak tahu malu. Manajer Hotel Jintai ada di sini secara pribadi untuk melayanimu. Manajer umum Sun, karena jumlah konsumsi Anda kali ini besar, silakan periksa tagihannya dulu. Bicaralah, itu hanya masalah kecil. Total konsumsi Anda kali ini adalah 2.580.000. Apa berapa? 2.580.000. Silakan lihat, 2.580.000. Meja hidangan ini harganya 2.580.000. Mahal sekali. Apa yang kami siapkan? Semuanya bahan-bahan terbaik, ditambah anggur berkualitas yang berharga. Jadi harganya ya, tentu saja agak mahal. Anda yang memesannya. Aku yang memesannya. Hanya 2 juta. Dan kamu sudah takut seperti ini. Cuyang, hari ini adalah pesta ulang tahun Nanek. Kamu hanya asal membawa seorang wanita untuk menumpang makan dan itu tidak masalah. Tapi kamu juga memesan meja makanan semahal ini. Apa niatmu? Makan seharga 2.580.000. Bahkan jika menantuku yang mentraktir, sebaiknya kamu tahu batasanmu. Apakah kamu pantas makan makanan? Kartuku tertinggal di mobil. Ambil di mobil. Dia mau kabur dari tagihan. Jangan biarkan dia pergi. Berhenti. Jintai adalah industri di bawah Jiangkou. Jiangkou sekarang memegang posisi teratas di kota Hai. Mau makan gratis di sini? Tidak mau hidup lagi ya? Ketua Ma, pacarku, hanya pergi ke mobil untuk mengambil kartu banknya. Dia tidak bermaksud untuk kabur dari tagihan. Apalagi, hubunganku dengan Jenderal Jiangmu tidak buruk. Setiap orang yang datang ke sini untuk makan, berpikir bahwa mereka punya hubungan baik dengan Jenderal Jiang. Jadi begitu pendapatmu tentangku, kamu pantas menyebut Jenderal Jiang. Benar. Kartu ini yang dia berikan padaku. Coba saja, mungkin bisa membayar makanan ini. Katakan, ada apa dengan kartu bank itu? Jiang Yan memberikannya pada malam perjamuan Raja Dewa. Tapi aku sungguh tidak bersalah dengannya. Aku bersumpah. Cu, yang kamu berlebihan. Harus ada batasnya dalam membuat. Hanya asal mengeluarkan kartu rusak. Dan bilang itu diberikan oleh Jenderal Jian. Apa kamu benar-benar pikir kami bodoh? Cuyang, kamu benar-benar tidak punya batasan hari ini. Pertama kamu mengeluarkan perhiasan palsu. Mengatakan itu gelang 3 juta dari Liu Yuezha. Sekarang kamu bilang ini diberikan oleh Jenderal Jiing. Sungguh menggelikan. Jika kamu masih tidak percaya padaku, aku bisa menelponnya. Panggil Jenderal Jian. Nak, apa statusmu? Kamu pantas memanggil Jenderal Jian. Sekretarisku, angin apa yang membawamu ke sini? Apakah ada tamu penting hari ini? Hanya beberapa orang bodoh mencoba makan gratis di sini. Bukan apa-apa. Nanti aku urus. Tapi kedatanganmu ada sesuatu yang penting. Kalau begitu mari kita bicara pribadi. Tunggu sebentar. Kartu ini terlihat familiar. Itu kartu Jenderal Jiing. Bagaimana bisa ada di sini? Kartu Jenderal Jian. Sekretarisku, Anda tidak salah. Ini kartu emas hitam naga ganda milik Jenderal Jiing. Bagaimana mungkin aku salah? Ini benar-benar kartu Jenderal Jian. Cuyang, kamu hanya karyawan kecil di Jiang Corporation. Bagaimana mungkin kamu punya kartu Jenderal Jiing? Aku bilang, Jenderal Jiang memberikannya padaku. Kamu bahkan tidak melihat siapa dirimu. Kamu, kurasa kartu ini mungkin kamu curikan? Cuyang, aku selalu mengira kamu. Meskipun kamu tidak berusaha maju, tapi setidaknya kamu jujur. Tapi sekarang, bagaimana kamu bisa menjadi pembohong penuh kepalsuan? Kartu ini kamu curi. Apa yang ingin kamu katakan? Aku ingin mengatakan bahwa dengan nilai kartu ini cukup untuk menghukummu lebih dari 10 tahun penjara. Ibu, lihatlah, Cuyang. Sekarang kamu melakukan hal-hal yang melanggar hukum dan peraturan. Jika kamu benar-benar dihukum 10 tahun ini, siapa yang akan merawat ibunya yang sakit parah? 10 tahun? Nenek ibu. Cuyang, lihat betapa marahnya nenek karenamu.
Seharusnya kamu tidak datang. Kau benar-benar kurang ajar. Kau bahkan berani mencuri kartu Jenderal Jian. Seseorang, tangkap dia untukku. Dan kirim dia ke polisi untuk ditindak. Tunggu. Apel, mau berlutut dan memohon ampun. Kamu adalah sekretaris Jian. Ya, Tolong telepon dia. The film was Kartu ini benar-benar translated darinya. and kamu narrated bilang by kartu ini dari M. Nona Media. Ji. Kapan? Di mana? Bagaimana situasinya? Masalah ini melibatkan privasi pribadinya. Tidak nyaman untuk diungkapkan. Apakah tidak nyaman untuk diungkapkan? Atau ceritanya tidak dibuat dengan baik? Apa maksudmu dengan itu? Sebagai sekretaris Jenderal Jiing, tugasku adalah melindungi Jenderal Jiing dari semua masalah yang tidak perlu. Orang sepertimu yang ingin menjilat Jenderal Jiing, aku sudah sering melihatnya. Bukan sembarang orang mengarang cerita. Aku harus mengkonfirmasi langsung dengan Jenderal Jiing. Beginikah caramu bertindak? Tidakkah kamu takut dia akan marah? Berhenti bicara. Jenderal Jiang ini dan itu. Kau hanyalah seorang pegawai kecil. Apa pentingnya dirimu? Kau tidak pantas menggunakan Jenderal Jiang untuk menekan kami. Aku Direktur Son dan sekretarisku. Kami semua, eksekutif senior Jiang Corporation. Kami bertiga ada di sini hari ini. Dan kami sama sekali tidak akan mengizinkanmu untuk menodai reputasi Jenderal Jian. Kodok di kolam berlumpur, bahkan tidak pantas membawakan sepatu Jenderal Jiing. Namun kamu ingin menjilat Jenderal Jiing. Mimpi orang bodoh. Bawa mereka pergi. Aku sarankan kamu jangan menyentuhnya. Kalau tidak, Kalau tidak apa? kamu pasti akan menyesalinya. Sekumpulan pencuri kecil. Dan kau berani mengancamku di sini. Jika hari ini, aku tidak memberimu pelajaran. Kau benar-benar tidak tahu betapa kuatnya aku Matao. Bawa pria ini. Dan seret dia keluar untuk mematahkan kakinya. Kirim wanita ini ke KTV. Pembantu membayar hutang. Cukup ramai di sini. Aku tidak menyangka Direktur Ma ada di sini juga. Tuan Cheng, kenapa kau di sini juga? Ini, Biar ku perkenalkan. Ini adalah penilai senior Liu Yuesai Cheng Huan. Tuan Cheng, jati Anda Tuan Cheng dari Liu Yuezai. Saya sudah banyak mendengar tentang Anda. orang dari Liu Yuesai. Tuan Cheng, kau datang di waktu yang tepat. Seseorang di sini menggunakan gelang giok palsu untuk meniru perhiasan Liu Yuesai milikmu. Liu Yuesai selalu menjunjung tinggi reputasinya. Mohon Tuan Cheng berikan penilaian. Saya datang ke sini hari ini karena pengaturan perusahaan, tokoh besar, meminta saya datang untuk menilai sepotong perhiasan. Aku ingin tahu siapa tokoh besar yang bisa membuatmu datang sendiri. Saya hanya tahu pihak lain dari Istana Ilahi dengan posisi tinggi. Selain itu tidak diketahui. Istana Ilahi mengatur Anda datang menilai harta itu. Betapa berharganya harta ini. Saya baru saja mendengar Anda berkata, seseorang memalsukan perhiasan Liu Yuezai kami. Siapa itu? Itu mereka, mengambil gelang rusak dan bersikeras itu barang Liu Yuesai, dan bahkan berpura-pura menelepon, meminta seseorang dari Liu Yuesai datang untuk menilainya. Mencoba memeras kami dengan gelang rusak ini. Itu gelang di sakunya. Tuan Cheng, masalah ini menyangkut reputasi Liu Yuesai. Ini telah menciptakan dampak yang sangat negatif. Siapa itu yang berani merusak perhiasan Liu Yuezai saya? Apel, Tuan, apakah Anda baru saja berkata, ini adalah perhiasan Liu Yuezai? Sudahkah Anda melihat dengan cermat? Apakah Anda meragukan saya? Saya Chen Huan sudah bepergian kemana-mana, menilai harta yang tak terhitung jumlahnya, dan tidak pernah membuat kesalahan. Bagaimana mungkin saya salah? Ini diproduksi oleh Liu Yuezai kami. Gelang giok hijau kaisar, bernilai 3 juta, dan tidak ada pasarnya. Jika tidak punya koneksi, Anda tidak bisa membelinya sama sekali. Produk sebagus ini ternyata rusak. Siapa pelakunya? Gelang ini ternyata asli. Hanya gelang ini bernilai 3 juta. Saya merusak gelang 3 juta. Apa yang harus kita lakukan, suamiku? pasti ada yang salah. Bagaimana ini bisa terjadi? Gelang yang diberikan Xiao yang padaku itu asli. Yue atau merusak gelang 3 juta. Saya yang menelpon Liu Yuezai. Sekarang gelang gioknya sudah dinilai. Tuan Muda Sun mohon bayar kompensasinya. 3 juta. Jeti Anda yang menelpon. Jeti itu berarti Anda adalah orang dari Istana Ilahi. Jeti, maka itu adalah Super VIP Liu Yuezai kami. Mohon tenang. Mengenai gelang yang rusak hari ini, kami Liu Yuezai pasti akan mendapatkan kompensasi untuk Anda, Tuan. Ya Tuhan, dari mana kita bisa mendapatkan 3 juta? Yuer cepat mohon pada Chuyang, selama dia tidak mempermasalahkan hal ini, semuanya akan baik-baik saja. Minta saya memohon padanya. Cu yang katakan sesuatu. Selama kau bersedia membiarkan Liu Yuesai menarik tuntutan pertanggungjawaban dari kami, aku bisa mengaturkan untukmu posisi sebagai pengawas departemen di Jiang's Grove. Tuan Muda Sun, kamu benar-benar orang yang sangat baik hati. Chuyang, berhenti menyindir. Jeti, bagaimana jika kamu sudah mendapatkan wanita kaya? Kamu tetaplah pria simpanan. Yuer, kamu berani memukulku. Coba hina dia lagi dan lihat apa yang terjadi. Apakah kamu percaya aku akan merobek mulutmu? Sayang dia memukulku. Halo, Ini aku. Tuan Chu. Kudengar kamu dijintai. Jika memungkinkan, datanglah ke ruang pribadi Jensi. Baiklah, aku akan segera ke sana.
Dia menelepon Ketua Jian. Hanya The film menggertak. was translated Di seluruh kota and Hai, narrated jumlah by orang yang tahu nomor pribadi Ketua Jing sangat sedikit. Dia orang tidak berguna yang dipelihara wanita. Dia juga bisa membuat Ketua Jiang datang. Ketua Jiangmu akan segera tiba di sini. Ketua Jiang datang ke Jintai hari ini untuk menghadiri acara besar. Semua orang tahu jadwal ini. Tidak perlu Anda mengingatkan kami. Kurasa anak ini sengaja mengulur waktu. Begitu Ketua Jiang tiba, kita tidak akan punya waktu untuk mengurusnya. Karena begitu, apa yang kita tunggu? Tangkap dia. Tunggu, Nona ini adalah pelanggan berharga dari Liu Yuajai kami. Anda tidak boleh bersikap kasar padanya. Sekarang Tuan Chang sudah bicara. Biarkan wanita itu di sini dulu. Serat pria itu keluar dan patahkan kakinya. Menunggu perintah. Hentikan. Ketua Jian. Ketua Jian. Ketua Jing. Ketua Jian. Ketua Jian. Anak ini mencuri kartu bank Anda. Ketua Jing ini memang kartu Anda. Siapa yang memberimu keberanian untuk bersikap kasar pada Tuan Chu? Tuan Chu. Jialin, apakah ada semacam kesalahpahaman? Bukankah Chu yang hanya karyawan kecil di perusahaan Anda? Ya benar. Ketua Jiang Anda mungkin tidak tahu. Chu yang ini hanyalah seorang karyawan kecil di Departemen Teknik. Siapa kamu? Ketua Jiang Anda terlalu sibuk untuk mengingat. Saya manajer umum Departemen Bisnis Cabang Kota Hai Xiao Sun. Mulai hari ini dan seterusnya, kamu dipecat. Apel, Ketua Jiang Anda tidak bisa melakukan ini. Saya manajer umum perusahaan, dan dia hanyalah seorang karyawan kecil. Anda tidak bisa memecat saya, karena dia. Dengan pandanganmu yang sempit, bagaimana bisa kau melihat identitas asli Tuan Chu? Bukankah dia sepupu Anda? Identitas. Identitas Apel yang mungkin dia miliki. Saya tidak tahu ini. Dan kalian semua berani bersikap kasar pada Tuan Chu. Besok ke personal ya. Posisi kalian sudah berakhir. Pergilah dengan sedikit harga diri. Jenderal Jian, saya masih punya keluarga. Saya tidak bisa kehilangan pekerjaan saya. Jenderal Jian. Bawa mereka pergi. Jenderal Jian, Jenderal Jian. Jenderal Jieng. Saya benar-benar tidak bisa kehilangan pekerjaan saya, Jenderal Jian. Jialin, Jialin, Jialin. Jenderal Jing, saya mohon Anda mengampuni mereka. Terima kasih untuk hari ini. Jika Anda benar-benar ingin berterima kasih padaku, kenapa kita tidak minum bersama? The film was translated and narrated by M Media. Apa? Tidakkah kamu takut aku akan minum terlalu banyak dan melakukan sesuatu padamu? Jika Anda benar-benar menginginkannya, Anda pasti sudah melakukannya terakhir kali. Tapi Tuan Chu, jika Anda benar-benar ingin melakukan sesuatu, Yihan bersedia menemani Anda. Menemanimu? Di mana? Di sini saja. Sudah waktunya menunjukkan warna asli mereka. Tuan Den, lama tidak bertemu. Tuan Shen, memang sudah lama sekali. Anda dan saya adalah penjaga kerajaan naga. Ditempatkan di utara dan selatan. Bukan karena jamuan Tuan militer hari ini. Untuk menyambut guru ilahi, Anda dan saya begitu jauh terpisah. Jarang sekali kita bertemu. Tuan Shen benar. Guru ilahi menghilang selama 3 tahun. Dan sekarang dia telah kembali. Menciptakan kesempatan bagi kita untuk bertemu. Sekarang setelah guru ilahi yang bertanggung jawab, kerajaan naga kita tidak lagi takut musuh dari segala arah. Zaman yang makmur bergantung pada hari ini. Apa yang dikatakan kedua tuan itu? Saya khawatir itu tidak sepenuhnya benar. Salam Marquis Beisuan. Apa yang dikatakan Marquis muda barusan agak tidak pantas. Mohon pencerahannya Marquis muda. Kemakmuran kerajaan naga bergantung pada kavaleri besi tuan militer. Menginjak-injak tanah musuh bergantung pada ayah saya. Reformasi dan inovasi Perdana Menteri berjuang untuk kemajuan. Apa hubungannya dengan guru ilahi? Jamuan kenegaraan hari ini khusus untuk memuji guru ilahi atas prestasi besar. Tuan Den, saya khawatir Anda belum melihat situasinya dengan jelas. Pengawal, tampar dia. Melihat situasi ini, faksi raja takut mencuri perhatian guru ilahi. Lihat, bahkan seorang penjaga seperti Deng Shuai telah ditampar. Kita harus berhati-hati dalam perkataan dan tindakan kita. Ya, ya. Guru ilahi telah tiba.
Salam Guru Ilahi. Salam Guru Ilahi. Dia adalah Guru Ilahi. Putri, Guru Ilahi memang seperti yang dikatakan raja, tampan dan gagah. Pembawaan luar biasa. Ini adalah berkah bagi sang putri. Untuk menikahi pria seperti itu, pertunangan belum diumumkan. Jangan bicara sembarangan. Tuan Chu hari ini terlihat sedikit berbeda. Jamuan kenegaraan hari ini, Dewa Ilahi ini sudah tiba. Mengapa Raja Yang Qiankun tidak ada di sini? Melapor kepada Guru Ilahi, raja yang sedang membahas urusan negara penting, dan mungkin tiba sedikit lebih lambat. Jika seseorang tidak tepat waktu untuk jamuan kenegaraan, aku khawatir akan sulit mengelola urusan negara. Guru Ilahi sedang menegur raja karena terlambat. Mengapa tidak melihat-lihat Istana Dewa? Hari ini adalah untuk menyambut kembalinya Guru Ilahi. Ini seharusnya menjadi kandang Istana Dewa. Tapi mengapa 3 departemen dan 1 pengawal tidak melihat Jiang Feng dari Departemen Pertempuran dan pengawal pribadi Guru Ilahi Su Linglong? Mungkinkah kedua orang ini sama sekali tidak menganggap serius Guru Ilahi? Lancang, tahukah kamu sedang berbicara dengan siapa? Saya adalah Raja Marquis Biswan yang ditunjuk secara pribadi dan juga putra angkat Perdana Menteri. Guru Ilahi berada di atas segalanya, hanya mengajari saya beberapa patah kata. Apa nilaimu orang tua, sehingga kamu berani menegurku? Bagaimana situasinya? Wang Liran akan secara terbuka menantang Guru Ilahi. 2 tamparan hari ini bisa dianggap benar-benar dipahami. Jamuan kenegaraan hari ini, saya khawatir ini ditujukan pada di perjamuan kekuasaan Guru Ilahi. Maksudmu, Wang Liran diperintahkan oleh Raja untuk menyerang Guru Ilahi. Jasa Guru Ilahi begitu besar hingga menaungi Raja dan selalu dikucilkan oleh Raja. Wang Liran ini, meskipun dia memiliki gelar Marquis, tapi jika tidak ada yang mendukungnya di depan Guru Ilahi, akankah dia berani lancang? Sepertinya ada tontonan menarik hari ini. Ada apa dengan Wang Liran hari ini? Marki muda semakin sombong dan lalim. Sepertinya memang benar. Aku sudah terlalu lama hidup menyendiri. Seorang Marquis kecil berani menantang Istana Ilahi. Seseorang tangkap dia. Cambuk dia 100 kali. Beraninya kau? Jika ada yang melawan, bunuh di tempat. Dewa Perang Jiang Feng telah tiba. Jiang Feng, kau akhirnya tiba. Tolong ucapkan sepatah kata untukku. Jiang Feng sebagai kepala Departemen Perang. Guru Ilahi telah tiba. Mengapa kau terlambat? Guru Ilahi telah tiba. Di mana Guru Ilahi? Guru Ilahi ada di sini. Mengapa kau tidak berlutut? Chu Yang, aku sudah mengumpulkan cukup bukti tentang dirimu untuk membuktikan bahwa kau palsu. Aku akan lihat berapa lama kau bisa terus berpura-pura. Guru Ilahi ini ternyata palsu. Pantas saja ayah angkatku berani membiarkanku menantang Guru Ilahi. Guru Ilahi ini ternyata palsu. Di perjamuan negara, ini bukan masalah sepele. Jiang Feng, kamu benar-benar tidak belajar dari pelajaranmu. Sudahkah kamu lupa bagaimana lengan kirimu lumpur? Chu Yang hari ini terasa sedikit berbeda, persis seperti Guru Ilahi yang asli. Chu Yang, kau tidak benar-benar berpikir mengandalkan sisa aura naga sejati di dalam token Guru Ilahi. Memanggil Master Pedang sekali, mengaktifkan perlindungan 9 naga pada tubuh sekali. Kau bisa duduk santai, terus menipu dunia. Dalam identitas Guru Ilahi, terlalu naif. Ada apa? Beraninya kau mengarahkan pedangmu pada Guru Ilahi. Semuanya, Guru Ilahi yang asli adalah Chu Lingtian. Dia tidak bisa menunjukkan token Guru Ilahi. Dia palsu. Siapa bilang tidak ada token penguasa dewa? Salam penguasa dewa. Su Linglong, bagaimana dia bisa kembali? Yang mulia, bukankah sudah diatur untuk mencegat dan membunuhnya di negara M? Saya terlambat kembali. Tidak terlambat. Pertunjukan baru saja dimulai. Saya kira kamu akan lari. Bagaimana bisa aku? Tapi aku ingat token Guru Ilahi sudah hancur dan tidak lengkap. Jangan khawatir, sudah diperbaiki. Token penguasa dewa ada di sini. Siapa yang berani lancang? Mustahil. Token Guru Ilahi utuh. Melihat token seperti melihat penguasa dewa sendiri. Seseorang datang. Jiang Feng berani terang-terangan memberontak terhadap penguasa dewa. Tangkap dia. Jiang Feng, pada perjamuan Raja Dewa, kamu berulang kali mempertanyakan identitasku. Kehilangan 1 lengan, dan masih bodoh tak tersembuhkan hari ini. Bersedia digunakan sebagai pion. Karena sudah begitu, keluarkan token Guru Ilahi. Ya. Mengapa rasanya seperti Chu yang berbeda hari ini? Ana, apakah ini ilusi? Dia dan penguasa dewa tampak mirip. Jiang Feng termasuk Departemen Perang Istana Ilahi. Sebagai kepala Departemen Perang, dia mengabaikan hukum dan peraturan Istana Ilahi, tidak menghormati otoritas Guru Ilahi, dan secara pribadi memimpin anggota Departemen Perang untuk menentang atasannya, mengganggu jamuan kenegaraan. Sekarang di bawah kemarahan publik, aku perintahkan
untuk dipenggal di depan umum. Mustahil. Kau penipu. Bagaimana kau bisa mengeluarkan perintah seperti itu? Yang Mulia akan datang menyelamatkanku. Bunuh ayam untuk menakut-nakuti monyet. Membangun otoritas dengan darat dan prestis. Ini adalah gaya guru ilahi. Tegas dan teguh. Menangani masalah dengan tegas. Tidak buruk. Apakah ada pertanyaan lagi? Marquis kecil. Di hadapan guru ilahi, hamba yang rendah ini tidak berani menyebut diri Marquis. Marquis, mengapa begitu rendah hati? Kamu adalah yang mulia saat ini. Marquis Suan Utara yang ditunjuk. Putra angkat Perdana Menteri. Apa yang tidak berani kamu lakukan? Hamba tidak berani. Wang Liwen, hari ini adalah jamuan kenegaraan. Kamu menghasut para menteri untuk menentangku. Tahukah kamu kejahatanmu? Guru ilahi, mohon ampuni hamba. Guru ilahi, mohon ampuni hamba. Tampar sendiri 30 kali. Sebagai peringatan bagi yang lain. Rasakan. Biar kau rasakan tamparan ini. Apakah ini ilusiku? Rasanya seperti penguasa dewa yang telah memimpin kita. Maju. Berada tepat di samping kita. Guru ilahi hari ini benar-benar mengesankan. Dia bahkan berani memukul anak angkat Perdana Menteri. Bolehkah hamba bertanya guru ilahi? Di dalam kerajaan naga ini, apakah ada seseorang yang kau tidak berani hukum? Raja telah tiba. Salam Paduka. Liren memberi salam kepada Paduka. Marquis kecil, kamu tidak perlu terlalu sopan. Hari ini komandan ini akan menegakkan keadilan untukmu. Perjamuan kenegaraan bahkan belum dimulai. Dan kamu membunuh Dewa Perang Jiang Feng. Dan melukai para putra angkat Perdana Menteri. Apa maksud dari semua ini? Jiang Feng adalah anggota Divine Palace milikku. Apakah akan membunuh atau memotongnya itu bukan urusanmu. Sedangkan dia sombong. Aku memberinya pelajaran untuk Perdana Menteri. Agar suatu hari dia tidak menimbulkan masalah. Untukmu di luar sana. Dan mempermalukan Perdana Menteri. Jika kamu adalah guru ilahi, maka tentu saja kamu bisa. Tapi apakah kamu? Chu Yang. Jiang Feng juga menyebutkan sebelumnya. Nama Chu Yang. Mungkinkah Paduka juga telah mendapatkan beberapa bukti? Kamu tadi begitu fasih dan lancar berbicara. Kenapa sekarang kamu diam? Apakah komandan ini telah mengenai titik lemahmu? Chu Yang. Aku tidak tahu siapa dia. Bagus. Kalau begitu aku akan memberitahumu. Semuanya silakan lihat. Ini adalah kerabat dan teman Chu Yang. Chu Yang, apakah kamu mengenali mereka? Aku tidak mengenali mereka. Anda tidak mengenali mereka. Bagus. Kalau begitu aku akan memperkenalkan mereka padamu satu persatu. Yang ini adalah ibu kandung Chu Yang. Putri, menurutmu apa yang dikatakan Yang Qiankun itu benar atau salah? Yang Qiankun selalu berhati-hati. Dan tidak akan melakukan hal-hal yang tidak berarti. Saya khawatir orang-orang ini benar-benar memiliki hubungan dengan penguasa dewa. Dan ini adalah pacar Chu Yang. Chu Yang. Selamatkan aku, Chu Yang. Chu Yang, nenek sudah tua. Dan bibi baru saja keluar dari rumah sakit. Tubuh mereka tidak kuat. Jika kamu telah menyinggung seseorang, akui saja. Jangan libatkan kami. Tuan, saya tidak ada hubungannya dengan Chu Yang. Kamu baru saja mengatakan bahwa kamu hanya menangkap kerabat dan teman Chu Yang. Saya bukan temannya, maupun kerabatnya. Tolong biarkan saya pergi. Karena begitu, maka kamu seharusnya mati. Kamu tidak mengenali mereka, atau tidak bisa mengingat dengan jelas. Tidak apa-apa. Aku akan membantumu mengingat. Silakan lihat layar besar. Dasar nakal. Kau makan tanpa mencuci tangan. Iga babi asam manis nanak. Sangat lezat. Siapa yang bisa menahan ini? Anak ini. Selamat ulang tahun. Terima kasih, Ibu. Terima kasih, Nenek. Aku tidak bisa menulis. Atau kalau tidak, ajari aku. Otak macam apa yang kamu punya? Pertanyaan ini sudah dijelaskan berkali-kali. Chu Yang dalam video sama persis dengan guru ilahi di panggung. Mungkinkah guru ilahi di hadapan kita ini benar-benar palsu? Bagus sekali Chu Yang.
Berani menyamar sebagai guru ilahi. Hari ini akan menjadi hari kematianmu. Penguasa dewa menghilang 3 tahun lalu. Bahkan kakak kekaisaranku tidak tahu keberadaannya. Apa benar ada rahasia tersembunyi yang tidak diketahui orang lain? Apa yang ingin kau katakan dengan menunjukkan ini? Jika bukti-bukti ini belum cukup untuk mengakui identitas palsumu, maka lihat ini. Semuanya, guru ilahi yang asli, saat ini berada di rumah sakit Mayo Plat di AE. Tidak sadarkan diri. Guru ilahi yang asli berada di rumah sakit Mayo Plat. Pantas saja guru ilahi tidak muncul selama 3 tahun. Ternyata dia terluka parah dalam pertempuran 3 tahun lalu itu, dan belum sadar sampai sekarang. Itu tidak mungkin. Saya jelas mengatur orang untuk berjaga di pintu masuk rumah sakit Meyopla. Mungkinkah orang-orang yang Kian Kun? Tuan, kita tidak bisa terus berakting. Semuanya, kebenaran sudah ada di depan mata kalian. Yang kalian lihat ini hanyalah pengganti guru ilahi, seorang palsu. Sementara guru ilahi yang asli tidak sadarkan diri. Chu Yang, cepat kemari. Berlutut dan terima hukumanmu. Jadi, Yang Qian Kun, kesimpulanmu adalah aku adalah Chu Yang dan guru ilahi yang asli sejak 3 tahun lalu. Terluka parah, terbaring di ranjang rumah sakit. Begitukah? Apel, masih mau berdalih? Ini hanya kesimpulanmu. Apakah kau ingin tahu The kebenarannya? film was Mungkinkah translated apa yang kita and ketahui narrated by M Media. tidak cukup untuk menjadi kebenaran? Salam guru ilahi. Hanya guru ilahi yang bisa mencabut Divine King Sword tanpa terpengaruh oleh dampaknya dan bisa memanggil Sword Master. Yang Qian Kun ingin mendengar versiku. Bagaimana mungkin dia bisa mencabut Divine King Sword di kota Hai tanpa terkena dampak serangan Balin? Karena dekret guru ilahi, tapi aura naga sejati dalam dekret guru ilahi sudah habis. Bagaimana mungkin dia bisa memanggil Master Pedang lagi? 3 tahun lalu, aku memegang Divine King Sword dan bertarung sendirian melawan 18 warriors di Northern Territory. Dalam pertempuran itu, aku dijebak dan diracuni oleh Blood Spinning Top milik Surawarga. Blood Spinning Top, Salu dan Juku, kedua Sword Master, untuk melindungi hidupku, gugur dalam pertempuran di Northern Territory. Sejak itu hanya tersisa 3 dari 5 Sword Master, dan aku di bawah pengawalan setia mereka. Baru kemudian aku beruntung selamat. Kemudian untuk mencari tahu kebenarannya, aku berkeliling dunia. Saat itu juga, aku menemukan saudara sebangsaku Chu Yang. Apel, Chu Yang adalah saudara sejarah guru ilahi. Pantas saja keduanya sangat mirip. Sayang sekali nasib Chu Yang buruk. Dia menderita penyakit serius, jadi aku mengirimnya ke Mayo Clinic di AS untuk perawatan. Tapi dia belum bangun. Chu Yang tidak ada. Dan ibuku sakit lagi. Aku harus melepaskan identitasku untuk merawat ibuku. Saat itu juga, sebuah rencana 3 tahun telah terbentuk. Aku lalu mengambil identitas Chu Yang. Maksudmu, yang terbaring di AIC adalah Chu Yang, dan kamu adalah guru ilahi yang asli Chu Lingtian. Itu tidak mungkin. Aku telah mengambil identitas Chu Yang selama 3 tahun. Tujuannya adalah untuk memancing Jiang Feng si pengkhianat Divine Palace keluar. Dan di belakangnya, kau yang selalu mengincar tahta Dragon Kingdom, Yang Qian Kun, 3 tahun lalu. Jika bukan karena membocorkan berita itu ke 18 negara sebelumnya, bagaimana buyutku bisa dijebak, mengkhianati negara demi keuntungan pribadi, adalah kejahatan serius yang dapat dihukum dengan pemusnahan 9 generasi. Tidak mungkin. Chu Lingtian terkena serangan gasing darah, bahkan dengan 2 master pedang, menyelamatkannya dengan mengorbankan nyawa mereka. Tidak mungkin kamu masih hidup. Kamu pasti berbohong. Aku hanya percaya bahwa kamu adalah Chu Yang. Dan yang tidak sadarkan diri adalah guru ilahi. Yang Qian Kun, apakah kau pikir perjamuan kenegaraan hari ini adalah permainan catumu? Kau salah. Perjamuan kenegaraan hari ini direncanakan olehku dan Raja bersama. Menunggu kau menunjukkan warna aslimu, agar kami bisa memusnahkanmu dalam satu serangan. Paduka ternyata terlibat dalam hal ini. Meskipun Raja mematuhimu dalam segala hal, dia sudah lama tahu bahwa kau memiliki hati yang memberontak. Dia telah bersabar selama ini, hanya untuk menemukan kesempatan yang tepat. Dan hari ini adalah hari untuk menutup jaring. Bagaimana mungkin? Jadi, ternyata ini adalah rencana yang begitu mengejutkan. Guru ilahi telah bersabar selama 3 tahun. Semua untuk hari ini. Sulit dibayangkan. Jadi kamu mengatakan bahwa Kaisar tidak mengumumkan pernikahanku dengan guru ilahi karena dia menunggu hari ini. Mustahil. Semua ini adalah kebohongan yang kau buat. Hari ini aku akan membunuh. Kau penipu ini.
kau sebenarnya sudah mencapai alam dewa. Yang Qiankun, situasimu sudah berakhir. Mengapa kau tidak menyerah? Meskipun kau adalah guru ilahi, meskipun kau telah melangkah ke alam dewa, jadi kenapa? Aku adalah komandan 3 pasukan kerajaan naga. Sekarang ketiga pasukan semuanya meminta perintah di luar Shanjin. Selama aku memberi perintah, mereka akan menyerang Shanjin. Saat itu darah akan mengalir seperti sungai, dan kau akan menjadi pendosa sepanjang masa. Kau akhirnya mengakuinya. Tapi kau terlalu cepat bersukacita. Semua jenderal dari ketiga pasukan telah dieksekusi. Yang Qiankun, bala bantuanmu tidak datang. Apel, Seseorang tangkap dia. Lemparkan dia ke penjara langit. Serahkan dia kepada raja untuk diproses. Chuyang, Chuyang, kamu bukan penguasa dewa. Kamu juga belum melangkah ke alam dewa. Apa yang kamu gunakan barusan adalah kemampuan dewa tak terukur. Itu melukai musuh sebesar 1000. Dan dirimu sendiri sebesar 800. 3 tahun lalu guru ilahi menemukanmu. Dia mengajarimu keterampilan ilahi 9 naga. Dan keterampilan ilahi tak terukur untuk menghadapi Yang Qiankun. Semua ini, guru ilahi mengatur segalanya 3 tahun lalu. Apakah penting siapa aku? Chu Yang adalah Chu Lingtian. Chu Lingtian adalah Chu Yang. Siapapun, Tuan Chu. Selama Anda bersedia, Yihan bersedia mengikuti Anda seumur hidup. Izinkan saya memperkenalkan diri. Saya Putri Ning Yang dari Kerajaan Naga. Long Waning, calon tunanganmu.